bersyukur Tuhan, kami telah diselamatkan. Kami percaya bahwa kami lebih dari pemenang Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup Yesus. Kami siap memuji Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, haleluya. Siapa lebih dari pemenang? Lambaikan tangan, haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kok nggak dengar suaranya? Amin. Haleluya. Kita sembah Dia. Karena oleh kuasa darah anak domba kita diselamatkan oleh kesaksian kita.
pujian dikatakan bahwa kesaksian kita mampu mengalahkan kuasa iblis. Amin. Sekarang saya memberikan waktu untuk kesaksian. Haleluya. Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan. Puji Tuhan, shalom. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa, amin. Saya menyaksikan kemarin tanggal 25 ya, mertua saya itu meninggal, saudara. Makanya suami saya tidak ada karena masih di Blitar. Dan kurang lebih saya tuh tahu setiap prosesnya ya. Karena waktu sakit saya itu, dia kan sakit di rumah anaknya yang di Pondok Maritim, Kebraon. Asam lambung, saudara. Asam lambung sudah naik ke jantung. Jadi tidak bisa nafas, gitu loh ya. Jadi saudara harus hati-hati, jangan main-main dengan telat makan. Harus makan on time ya, jangan sampai telat makan. Karena kalau nanti telat makan, asam lambung yang naik. Jadi kemana-mana, ke paru-paru, ke jantung yang membuat tidak bisa nafas. Nah, waktu saya kesana tuh dia biasa kan kalau sama saya tuh guyon ya, apa-apa dan sebagainya. Saya ajak guyon, saya ajak nyanyi-nyanyi, saya ajak nari-nari. Dia itu ketawa-ketawa, saudara. Apalagi waktu Habel datang, dia malah ketawa. Saya tunjukin video-videonya itu waktu masih di rumah itu dia malah ketawa-ketawa. Terus akhirnya kita satu keluarga ngumpul dan kita sepakat berdoa. Kita minta Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Manusia baru berencana tapi Tuhan yang menentukan. Semua adalah kehendak Tuhan dan mertua saya dipanggil Tuhan di rumah sakit Karamanjangan. Tidak sempat masuk ICU ya Pak, tidak sempat masuk ICU, karena belum PCR. Padahal statusnya sudah negatif, tapi suruh Karamanjangan suruh PCR lagi. Jadi tidak sempat masuk ICU, tapi Tuhan berkehendak beda. Dia dipanggil Tuhan ke rumah Bapak. Satu hal yang saya tahu, satu hal yang saya bisa ambil contoh dari mertua saya ini bahwa dia orangnya tidak pernah susah, saudara. Ada uang, tidak ada uang, dia selalu tersenyum, dia selalu tertawa dan tidak pernah julid. Tahu artinya julid ya saudara? Tidak pernah sirik sama orang, tidak pernah punya dendam, punya mangkel, tidak pernah, saudara. Makanya dia awet muda, ya umur 84 lebih, tapi dia tuh masih, aduh, lincahnya setengah mati, ngarang-ngalai cari bel, saudara. Ya, lincah sekali. Kalau saya ajak tiktokan, saya ajak nyari-nari itu dia masih tiktokan, dia masih lincah gitu loh ya. Jadi intinya bahwa kita itu orang percaya, ya. Kita ini anak Tuhan. Jadi seperti Pak Heni katakan bahwa saat kita nanti pulang, kita punya alamat yang jelas. Bukan seperti Ayu Ting Ting ya saudara ya, alamat palsu ya. Jadi kita punya alamat jelas kemana kita nanti pulang. Teman-teman saya waktu share di WA, saya bikin status, semua pada statusnya itu pada komennya tuh matinya kok tersenyum, tertawa gitu loh. Ada sukacita, ada damai, tidak ada beban gitu loh. Seolah-olah dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan satu hal lagi yang saya tahu dari mertua saya adalah dia itu sangat cinta Tuhan. Kalau waktunya ke gereja, tidak mau ada satupun halangan ya. Dia kan ikut anaknya dari rumahnya agak jauhan sekitar 10 menitan. Karena sudah tua, dia ikut anaknya. Kalau mau ke gereja kan anaknya muslim ya saudara. Kalau mau ke gereja itu gontok-gontokan dulu. Ayo aku terno, nek gak diterno aku melaku. Padahal umur 84 saudara. Jadi masih semangat untuk melayani Tuhan. Ya, jadi masih Kak Pak Hendy katakan kemarin masih ada kesempatan. Hidup ini ada kesempatan. Ayo lakukan yang terbaik buat Tuhan dan buat orang lain. Ya, karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Allah yang luar biasa, sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin. Saya akan mengujikan sebuah pujian. Terima kasih Yesus.
bersama mamanya Farlin, Yudi, Koayong, dan semua teman-teman yang sudah membantu kami semua. Saya percaya Tuhan Maha Tahu, Tuhan akan membalas semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Saya juga mengundang untuk sekolah minggu maju ke depan untuk didoakan. Ya, anak-anak sekolah minggu bisa maju. Ya, mari kita satukan hati kita mengarahkan tangan kita untuk anak-anak kita yang ada di depan, yang akan dimana mereka akan belajar firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah izinkan terjadi. Kami mengangkat tangan kami berdoa untuk anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kuasa kasih Tuhan turun atas mereka. Hikmat-Mu, kesehatan, semangat-Mu, cinta akan Tuhan untuk selalu ada dalam kehidupannya. Mereka akan belajar firman-Mu ya Tuhan. Biar mereka menjadi alat kemuliaan-Mu yang berani bersaksi menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Mereka boleh menjadi kebanggaan-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kebanggaan bagi kedua orang tua mereka, kebanggaan di sekolah di mana mereka berada ya Tuhan, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, menjadi saksi-Mu melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Pakai guru sekolah minggu, mereka akan mengajar mereka. Berikan hikmat, kekuatan, semangat, sehingga apa yang diajarkan semuanya boleh diterima untuk anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga firman itu bisa tumbuh dalam hati kita.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama anakmu Tuhan Yesus. Setelahnya kami memuji namamu, kami mendengarkan kesaksian bagaimana kebaikan dalam kehidupan kami. Kini saatnya kami semua rindu untuk mendengarkan roti surgawi firman-Mu yang hidup. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, pertama-tama sucikan, kuduskan, ampuni segala dosa kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami tahu dalam firman-Mu disampaikan, iblis tidak suka, dia akan mengganggu hati dan pikiran kami, konsentrasi kami. Saat ini kami akan memanggil nama-Mu untuk mengusir roh setan. Yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan keluar darah Tuhan Yesus berkuasa. Berikan kami semua hati yang subur untuk menerima firman-Mu. Sehingga firman berbuah 100 kali lipat. Menjadi berkat. Kami pulang dengan berkat-Mu dengan sukacita damai daripada-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Salam, terima kasih Pak Pastor Henny, kepercayaannya. Saya John Frederick Hanks. Profesi saya ini dua. Juga pengacara, juga hamba Tuhan. Kalau saya ke pengadilan, saya pakai jas. Nah, kalau saya ke gereja, kalau saya tidak pakai jas, wah saya merendahkan Tuhan jadinya. jadi itulah. Saya sangat bersuka cita ketika singer tadi, pimpin pujian tadi menaikkan puji-pujian. Dari awal saya ikuti lagu-lagu itu berkaitan dengan topik firman yang akan saya sampaikan. Padahal saya tidak pernah berkata kepada Pak ini, firman apa yang mau saya sampaikan. Atau saya menghubungi pemimpin pujian, apalagi kenal saja tidak. Menanyakan, Sam inilah. Kalau memang Roh Kudus bekerja, maka firman Tuhan yang akan disampaikan akan memberikan kita sukacita pada pagi ini. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Rapture. Keangkatan gereja. Ya. Perhatikan, ada dua tujuan dari firman Tuhan pada pagi ini yang akan kita cari bersama-sama tentang rapture. Apa itu rapture? Rapture itu keangkatan gereja Tuhan. Tuhan datang di awan-awan. Dia menjemput kita. Gereja-gereja terpilih. Terangkat di songsong di awan-awan. Yang tertinggal masuk pada zaman antikris, disiksa antikris selama 3,5 tahun. Makanya mari kita sama-sama belajar tentang rapture, keangkatan gereja, supaya kita tahu. Yang kedua, supaya kita melakukan langkah antisipasi. Supaya kita tidak ada yang tertinggal. Kita semua terangkat. Tidak ada yang tertinggal. Saudara bisa bayangkan, suami Anda tertinggal, Anda terangkat bersama anak-anak. Apa Anda kasihan dengan suami? Atau terbalik, suami terangkat, istri tertinggal, apa Anda kasihan? Mari kita sama-sama pagi hari ini, saya dan kita semua. Mari kita sama-sama. Firman Tuhan akan menjelaskan tentang keangkatan gereja. Saya menyampaikan ini bukan hasil olah pikir saya, tapi murni berdasarkan firman yang saya temukan. Baik, untuk tidak berpanjang-panjang kita buka dulu, tolong gambarnya dulu. Tolong dilihatkan gambar, saya ada minta dari gambar. Rapture itu di materai pelajaran kami ya, pelajaran saya. Mohon maaf kalau lain Pak. Di materai ke-6,
Itu ada angka 6 itu ya. Nah itu. Setelah kegerakan besar materai kelima. Nah, di materai ke-6 itu ya. Itu. Setelah itu 3 hari masuk pada antikris. Ya. Jangan ada yang mau masuk antikris. Disiksa kita. Firman Tuhan mengatakan 5 bulan roh maut undur. Wahyu 9 ayat 5-6. Kepala kita penggal. Tahun pertama jam antikris kita tidak akan mati. Supaya kita menyangkal Kristus. Akhirnya masuk neraka. Makanya jangan sampai kita masuk ke antikris. Kita harus terangkat di awan-awan. Kapan itu materai ke-6? Tidak lama lagi. Saya ingin sampaikan. Jangan main-main. Sekarang kita sudah di materai ke-4. Ujung materai ke-4. Sewaktu-waktu pecah kegerakan besar 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun itu 980 hari itu banyak pertobatan. 280 hari materai kelima itu masa sudah tidak ada firman lagi. Masa mengandung mati syahid. Dan masuk pada materai ke-6 keangkatan gereja. Waktunya sudah tidak terlalu lama lagi. Sudah sangat dekat. Makanya mari kita sama-sama belajar tentang rapture ini. Apa saja yang terjadi tentang rapture. Ya, baik, kita buka sekarang firman Tuhan di Wahyu 6. Wahyu 6. Ayat ke-12 sampai ayat ke-17. Wahyu 6. Tampilkan. Ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Wahyu 6 ayat 12 sampai 17. Ayat 12, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. 13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila digoncang angin yang kencang. 14. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. 15. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. 17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Ayat ini ayat dasar pembicaraan kita tentang rapture, keangkatan gereja. Ya. Lebih jauh lagi, firman Tuhan kedua yang berhubungan erat dengan Wahyu 6 ayat 12-17 adalah khotbah akhir zaman Tuhan Yesus, yaitu di dalam Matius 24. Matius 24. Apa judulnya situ Matius 24? Khotbah tentang akhir zaman. Ya. Matius 24 ayat 29 sampai ayat 44. Matius 24 ayat 29 sampai 44. Judulnya berkata, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, siksaan di materai kelima, berakhir, masuk pada materai ke-6. Matahari akan menjadi gelap, ini masuk pada rapture ya, keangkatan gereja. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan kemuliaannya. 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya.
Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. 33. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, anak-anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Saya juga tidak tahu kapan pecah kegerakan besar. Tapi saya sudah merasa ini sudah tidak lama lagi. Itu semua rahasia Tuhan. Lanjut 37, nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. 40, perhatikan. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan di bawah, yang lain akan ditinggalkan. 42, 41, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan di bawah, yang lain akan ditinggalkan. 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44, sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kuncinya siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, beberapa peristiwa yang terjadi ya pada keangkatan gereja. Yang pertama, wanita perempuan suci yang mengandung 144 taruna. 144 taruna ini adalah pengawal-pengawal Tuhan nanti ketika Tuhan datang di Bukit Zaitun setelah materai ke-7. Wanita-wanita 144 wanita suci yang mengandung 144 taruna. Kok bisa mengandung? Ya, memang itu firman Tuhan mengatakan. Di kegerakan besar nanti akan dipilih 144.000 wanita-wanita suci yang akan mengandung taruna, mengandung dari Roh Kudus, bukan dari daging. Dia ini nanti akan menjadi prajurit-prajurit Kristus, akan turun di ujung materai ke-7, ya, memusnahkan pengikut-pengikut antikris. Jadi yang pertama yang terjadi pada waktu keangkatan gereja, 144 perawan suci yang mengandung 144.000 dibawa lari ke Aras, ya, disingkirkan ke Aras. Tapi sebelum disingkirkan, markas iblis di langit, ya, di langit dihancurkan terlebih dahulu, disingkirkan. Ya, itu yang pertama terjadi di keangkatan gereja. Kemudian yang kedua adalah gereja terpilih. Kita gereja yang terpilih atau gereja pengantin, ya, kita dipelihara dan dipersiapkan untuk disingkirkan ke awan-awan. Berapa lama? Selama 3,5 tahun. Selama 1260 hari kita berada di awan-awan. Selama 3,5 tahun di bumi, zaman antikris, penyiksaan, kita di awan-awan, kita bebas. Tapi yang tertinggal disiksa antikris. Kalau dia tidak kuat, menyangkal Kristus, neraka. Tidak ada pilihan kita. Hanya satu pilihan kita. Kita harus jadi mempelainya. Ya. Yang ketiga, pada keangkatan gereja,
persiapan masuknya zaman antikris, ya. Karena hanya 3 hari saja, rapture itu hanya 3 hari saja, ya. Setelah itu masuk pada zaman antikris. Kemudian yang keempat, persiapan 2 saksi dari surga untuk turun bernubuat pada zaman antikris selama 1260 hari. Ya. Musa dan Elia akan turun hidup-hidup ke bumi. Bernubuat pada zaman antikris, ya. Kita baca 1 ayat saja di Malaiki 4 ayat 5. Malaiki 4 ayat 5. Sesungguhnya, Malaiki 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Itu Elia, ya. Jadi Musa dan Elia akan diutus. Kemudian yang kelima yang terjadi adalah tanda-tanda di langit. Matahari menjadi gelap, bulan menjadi merah, ya, dan gempa bumi yang besar. Dan peristiwa yang paling penting yaitu perpisahan antara gereja pengantin, gereja bukan pengantin. Mari kita mulai periksa diri kita. Apakah kehidupan kita ini sudah menjadi gereja pengantin atau bukan? Terus kita bertanya sambil firman Tuhan ini disampaikan supaya kita lebih siap lagi. Saudara-saudara, peristiwa pengangkatan gereja di Materai ke-6 ini berhubungan dengan persiapan umat Israel pada waktu keluar dari Mesir. Mereka dipersiapkan hanya 3 hari. Keluaran pasal 10, Pak, minta maaf ayatnya banyak Pak. Keluaran pasal 10, ayat 22 sampai ayat 23. Ya. Keluaran pasal 10, ayat 22 sampai 23. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Ayat 22, ayat 23. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, yang juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Ayat 23. Jadi seperti persiapan umat Israel akan meninggalkan Mesir. Pada waktu Musa mengulurkan tangannya ke langit, maka terjadilah gelap gulita selama 3 hari di seluruh tanah Mesir. Ya. Tapi tidak berlaku di tanah orang Ibrani, di tanah bangsa Israel. Saudara sekalian, pada waktu keangkatan gereja, kita sedang dipersiapkan untuk disingkirkan kawan awan. Materai ke-6 ini dibuka. Ada beberapa kejadian. Yang pertama tadi sudah kita baca, gempa bumi yang besar. Gempa bumi yang dahsyat. Ya. Yang kedua, matahari menjadi hitam. Yang ketiga, bulan menjadi darah. Dan yang keempat, bintang pun gugur. Itu kejadian yang terjadi di... Dan satu lagi, pada waktu keangkatan gereja terjadi apa? Manusia di dalam setiap tingkatan menjadi takut, bahkan mati ketakutan. Lukas 21 ayat ke-25 sampai 28. Lukas 21 ayat 25 sampai 28. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ini firman yang bilang, ya, bukan saya. Betul-betul takut. 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Tapi ini tidak berlaku bagi kita gereja terpilih. Ini berlaku ketakutan, mati ketakutan itu gereja-gereja yang tidak terpilih. Bahkan di Sefanya 1 ayat 14 sampai 18, Sefanya 1 ayat 18 saja, dikatakan begini. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Orang pakai emas sebanyak berapapun, banyak apapun kekayaannya, tidak akan bisa mampu melawan ketakutan. Tetap takut, tetap mati ketakutan.
bagi mereka yang tercatat mati ketakutan. Tapi bagi mereka yang dibiarkan masuk dalam antikris akan disiksa oleh antikris. Saudara, ada beberapa kejadian di bumi yang dicatat oleh Alkitab berkaitan dengan terjadinya gempa bumi. Yang pertama, Alkitab mencatat gempa bumi terjadi ketika keluarnya umat Israel dari Mesir, ya, disertai dengan gempa bumi. Mazmur 114 ayat 1 dan ayat 4. Mazmur 114 ayat 1 dan 4. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Ayat 4, gunung-gunung melompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Gunung melompat apa bukan gempa bumi? Saudara pernah mendengar sekarang ini ada gunung melompat gempa bumi? Belum. Nanti waktu rapture firman Tuhan ini tergenapi. Ya. Yang kedua, gempa bumi yang kedua. Alkitab mencatat pada waktu Tuhan Yesus disalib di bukit Golgota, ketika dia menyerahkan rohnya, terjadi gempa bumi. Matius 27 ayat 50 dan 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Gempa bumi kedua yang dicatat oleh firman Tuhan. Yang ketiga, gempa bumi ketiga yang dicatat oleh Alkitab adalah pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, maka terjadi gempa bumi. Matius 28 ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Gempa bumi ketiga. Yang keempat, Alkitab mencatat gempa bumi keempat. Pada waktu keangkatan gerejaku, penyingkiran gereja pengantin ke awan-awan, terjadi gempa bumi. Ya, penyingkirannya kemana? Mari kita baca saja di Wahyu 12. Wahyu 12 ayat yang ke-6. Wahyu 12 ayat ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun. Nah, di padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 14, kepada perempuan itu diberikannya kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Gempa bumi yang keempat, ketika kedatangan Tuhan di awan-awan. Ya, terjadi gempa bumi. Padang belantara tadi yang kita baca di Wahyu 16, ya, dikatakan ini padang gurun. Ini bukan padang gurun yang ada di bumi, bukan. Tadi di awal sudah saya bilang, markas kerajaan iblis di langit digulung. Iblis dicampakkan. Tadi adalah puji-pujian tadi kan, iblis dicampakkan. Di situ kita akan dipelihara 1260 hari. Ya, sementara di bawah orang disiksa oleh antikris. Ya. Yang kelima, gempa bumi yang kelima, Alkitab mencatat adalah pada waktu berakhirnya zaman antikris. Pada waktu Tuhan Yesus turun ke bumi, terjadi gempa bumi. Sakaria 14 ayat yang keempat. Sakaria 14 ayat yang keempat. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadilah suatu lembah yang sangat besar. Maka setengah dari bukit akan bergeser ke utara, setengah lagi ke selatan. Gempa bumi. Ada 5 gempa bumi Alkitab mencatat. Kembali kepada konteks keangkatan gereja. Jadi pada waktu gereja disingkirkan, pada waktu kita gereja terpilih ini terangkat, yang pertama gempa bumi besar terjadi. Yang kedua gunung-gunung berpindah. Gunung berpindah. Pulau-pulau berpindah. Wahyu 6 ayat 12, Wahyu 6 ayat 14. Tadi kita sudah baca tadi ya. Disertai dengan matahari menjadi hitam. Seperti kain kabung. Ya. Wahyu 6 ayat 12 kita sudah baca tadi.
bulan menjadi merah bagaikan darah, bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi. Saudara, kita harus mewaspadai. Ada yang menafsirkan peristiwa terjadi di materai ke-6 ini, matahari, bulan, dan bintang ditafsirkan menurut akalnya. Ada juga yang menafsirkan secara rohani. Tapi biarlah kita menafsirkan berdasarkan Alkitab saja, supaya jangan salah. Yang pertama yang harus kita mengerti, matahari, bulan, dan bintang itu 3 saksi di langit. 3 saksi di langit. Ya. Saksi apa? Saksi yang menunjukkan perbuatan kemuliaan Tuhan. Matahari siapa yang buat? Tuhan. Bulan siapa yang buat? Tuhan. Bintang siapa yang buat? Belum ada orang yang bisa membuat matahari, bulan. Itulah kemuliaan tangan Tuhan. Ya. 1 Korintus 15 ayat 41. 1 Korintus 15 ayat 41. Kemuliaan matahari lain, dan kemuliaan bulan lain, dan kemuliaan bintang-bintang lain. Karena suatu bintang berbeda dengan bintang lain tentang kemuliaannya. 1 Korintus 15 41. Sekarang Mazmur 148 ayat 3. Pujilah dia, Mazmur 148 ayat 3. Pujilah dia, hai matahari dan bulan. Pujilah dia, hai segala bintang terang. Satu lagi ayat kesaksian. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Ini penting tentang kesaksian, ya. Sebab 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8, ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Ketiganya adalah satu. Jadi ada 3 tingkatan kesaksian. Yang pertama 3 saksi di surga. 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. 3 saksi di surga. Yang kedua 3 saksi di bumi. 1 Yohanes 5 ayat 8. Roh, air, dan darah. Yang ketiga 3 saksi di langit. 1 Korintus 15 ayat 41. Matahari, bulan, dan bintang. Saudara-saudara, matahari, bulan, dan bintang ini menunjuk pada kealahan Tritunggal. Kealahan Tritunggal. Yang pertama, matahari itu artinya menunjuk pada arti rohani Bapa di surga. Matahari. Bulan, arti rohaninya adalah Tuhan Yesus. Bintang, arti rohaninya adalah Roh Kudus. Kita sudah baca tadi ayat-ayat pendukungnya. Sekarang tentang keangkatan gereja, mari kita satu persatu memahami apa sih yang terjadi. Matahari menjadi hitam seperti kain kabungan pada rambut. Saudara-saudara sekalian, matahari menunjuk pada Bapa di surga. Tolong dibuka Mazmur 84 ayat 12. Mazmur 84 ayat 12. Ya Tuhan semesta alam. Oh bukan. Mazmur 84 ayat yang 12. Mazmur 84 ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari. Dah, jelas ya. Sebab Tuhan Allah adalah matahari. Saudara, matahari sudah kita tahu tadi firman mengatakan menunjuk pada Bapa di surga. Bulan menerima cahaya dari matahari, kemudian cahaya bulan ini dipantulkan ke bumi. Ya. Jadi, kalau matahari digelapkan, maka bulan tidak akan memancarkan cahaya. Kenapa? Karena sumbernya cahaya bulan itu dari matahari. Begitupun juga Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus itu menerima cahaya dari Bapa di surga. Kemudian cahaya Tuhan Yesus dipancarkan kepada kita gereja-gereja ini. Kemudian kita gereja-gereja ini memancarkan cahaya itu kepada keliling kita. Pertanyaannya, cahaya apa yang kita pancarkan ke sekeliling kita? Cahaya terang, cahaya setengah gelap, atau cahaya gelap? Ya, matahari menjadi hitam seperti kain kabung daripada rambut. Maka yang pertama menunjuk bahwa Bapa di surga sedang berduka cita karena dosa umat manusia. Jadi kalau matahari menjadi hitam, kita mengerti sekarang itu tanda Bapa di surga sedang berduka cita. Karena dosa umat manusia. Ketika Tuhan Yesus berlumuran darah di kayu salib menebus dosa umat manusia, bumi menjadi gelap di sekitar tempat yang disalibkan. Matius 27 ayat 45. Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Matius 27 ayat 45. Saudara-saudara, kegelapan ini berhubungan dengan cerita dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang di tengah malam. Matius 25 ayat 1 dan 13 dikatakan Tuhan Yesus datang pada tengah malam. Artinya apa? Artinya dunia telah diliputi kegelapan dosa. Sudah tidak ada terang. Terang kebenaran dari Tuhan Yesus sudah tidak bercahaya lagi. Dan pekabaran telah berhenti. Kita masih ingat kalau Pak Pastor Heni berkhotbah tentang upah 1 dinar sehari. Jam berapa jam terakhir? Bekerja terakhir jam 17. Karena jam 18 sudah tidak bekerja lagi. Yang sudah masuk pada malam hari. Sudah tidak ada lagi pemberitaan firman. Oleh karena itu pesan kepada kita pagi ini. Selagi hari masih siang, maka kita harus bekerja. Yohanes 9 ayat yang keempat. Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kalau Pastor Heni minta pelayan-pelayan di sini, kerjakan suatu pekerjaan, jangan tunda-tunda, ini masih siang. Ini masih siang. Jangan terlambat malam, sudah percuma. Ya. Malam juga menunjuk pada persiapan masuknya zaman antikris bekerja. Ya, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita bekerja selagi hari siang. Saudara-saudara, bagi gereja yang mengandung, gereja menyusui harus bertobat menjadi gereja terpilih. Mari kita lihat di Matius 24 tadi. Firman tadi Matius 24 tadi. Ayat 19 sampai ayat 21, ayat 22 ya. Matius 24 ayat 19 sampai 22. Celakalah, Matius 24 ayat 19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusukan bayi pada masa itu. 20 ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin, jangan pada hari Sabat. 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Itu maka saya bilang tadi, waktunya sudah tidak terlalu lama lagi. Akan ada persingkatan waktu untuk menyelamatkan kita. Ini Alkitab mengatakan. Waktunya sudah sangat singkat. Apa itu gereja mengandung? Gereja mengandung itu adalah jemaat yang belum memiliki terang. Seperti bayi di dalam kandungan. Mari kita berkaca. Apakah kita masuk gereja mengandung? Seperti bayi di dalam kandungan.
Dia memiliki firman, tapi tidak melakukan firman. Nah, Roma 1. Mari kita lihat firman Tuhannya. Gereja mengandung. Gereja mengandung ya. Roma pasal 1. Ayat ke-21. Roma 1. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Tidak melakukan firman, tidak pernah bersyukur. Periksa baik-baik hati kita. Kalau kita kadang-kadang masih tidak bersyukur, gereja mengandung. Ini gereja yang tertinggal, tegaskan. Ini gereja yang tidak akan diangkat ke awan-awan. Yang kedua, gereja menyusui. Apa itu gereja menyusui? 1 Korintus 3. 1 Korintus 3. Ayat 1 sampai ayat ketiga. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat 3. Ini gereja yang menyusui. Ya. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Gereja yang kedua, gereja menyusui ini gereja kanak-kanak rohani. Ya, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Pelayan-pelayan, engkau kalau ditegur Pak Haini, engkau harus terima. Makanan keras dari Pak Haini, engkau harus terima. Kalau engkau tidak mau terima ditegur Pak Haini, ini masuk. Gereja menyusui, gereja kanak-kanak rohani yang tertinggal. Tidak terangkat. Ya. Ayat ketiga dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab di antara kamu ada iri hati, perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bahwa kamu hidup secara manusiawi? Kelompok yang kedua, gereja menyusui, gereja kanak-kanak rohani ini, dia memiliki firman, tapi dia tidak betul-betul memahami firman Tuhan. Hati-hati. Kelompok yang kedua, supaya jangan terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu harus sungguh-sungguh kita pahami. Ya, jangan lagi kita seadanya saja membaca Alkitab. Selesaikan membaca Alkitab 1 tahun Kejadian sampai Wahyu, 1 tahun Kejadian sampai Wahyu. Supaya kita sungguh-sungguh paham firman Tuhan. Supaya kita jangan masuk menjadi gereja kanak-kanak rohani. Punya firman, tidak melakukan firman. Tipe yang ketiga adalah gereja terpilih. Gereja terpilih adalah gereja yang dewasa secara rohani. Gereja yang bijaksana. Gereja yang penuh firman dan melakukan firman. Dan yang paling penting, gereja yang melakukan 9 buah roh dengan sempurna. Mari kita lihat Galatia 5. Galatia 5. Ayat 22, ayat 23. Ini ujiannya. Kalau kita ingin menjadi gereja terpilih, ini kuncinya. Galatia 5 ayat 22, 23. Tetapi buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Saudara mau jadi gereja terpilih? Lakukan dengan sempurna 9 buah roh ini. Saya mau tanya ibu-ibu yang mau ingin punya anak mantu. Mau enggak punya anak mantu yang tidak sempurna? Tuhan menjadi mempelai Kristus, mempelai laki-laki, dia inginkan kita juga mempelai perempuan yang sempurna. Sembilan buah roh ini taruh di kaca, setiap hari kita berkaca. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Mana yang paling kita lemah lakukan? Tandai itu, cegat di situ. Saya paling tidak sabar. Beri garis merah supaya suka sabar. Minta kekuatan Roh Kudus. Dan tadi kuncinya, banyak baca
firman Tuhan. Ya. Jangan dianggap enteng lagi firman Tuhan itu sekedar membaca saja sampingan. Oh, udah bisa. Kita ingin menjadi mempelai firman Tuhan, itu fondasi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Harus kita lakukan semua firman Tuhan. Satu saja firman Tuhan tidak kita lakukan, batal. Yakobus 2, saya tunjukkan firmannya. Maaf, ini bukan saya menakut-nakuti, ini firman. Saya juga berusaha sama seperti kita. Yakobus 2. Yakobus 2. Ayat 10. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Mengabaikan satu bagian. Jadi kalau kita ingin sempurna, semua firman harus kita lakukan. Aduh, Pak John ini firman yang bilang, bukan saya. Terserah, kamu mau pilih jadi mempelai, atau mau jadi gereja menyusui, atau mau jadi gereja mengandung, pilihlah, silakan. Ya, kembali ke konteks tadi tentang matahari menjadi hitam seperti ikan gabungan, bukan seperti darah. Matahari menjadi hitam, kita sudah paham semua, itu artinya Bapa di surga sedang berduka tadi, ya, dan pengorbanan Tuhan Yesus. Ada yang menafsirkan salah. Diakibatkan matahari ini menjadi hitam karena senjata nuklir. Ada yang menafsirkan, itu hati-hati kalau saudara-saudara baca. Mana bisa matahari itu bisa dibinasakan oleh senjata nuklir? Panasnya matahari saya coba mencari tahu 15 sampai 20 juta derajat Celcius panasnya. Alat mendekat pasti hancur. Air mendidih 100 derajat Celcius. 15 sampai 20 juta derajat Celcius. Hati-hati. Ada yang menafsir pakai akal-akal. Maka tadi di awal sudah saya bilang kan, ada yang menafsirkan secara akal, ada yang menafsirkan secara rohani. Menafsirkan secara rohani apa? Firman Tuhan yang jadi pegangan. Ya, nggak bisa kita pakai akal-akal. Kembali ke firman Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, bulan seperti darah. Apa arti rohaninya bulan seperti darah? Yang pertama, arti rohaninya Tuhan Yesus telah menjadi korban. Telah mati. Tadi, hujan tadi. Tuhan Yesus telah menjadi korban. Darah Tuhan Yesus tercurah di bumi untuk menebus dosa umat manusia. Ketika pada waktu matahari menjadi hitam seperti ikan kabung, sekali lagi itu menunjuk Bapa di surga sedang berduka cita karena dosa manusia. Karena itu matahari tidak memancarkan sinar kepada bulan, bulan tidak menerima sinar dari matahari. Ya, itu sebabnya bulan seperti darah untuk menebus dosa manusia. Ada juga tafsiran yang salah. Ya, dia bilang bukan begitu. Bulan gelap itu karena terjadi peperangan di bulan. Waduh, ini salah lagi. Salah lagi. Firman Tuhan mengatakan tempat tinggal manusia di bumi. Mazmur 115 ayat ke-16. Mazmur 115 ayat yang ke-16. Langit dan langit kepunyaan Tuhan. Mazmur 115 ayat 16 ya. Nah, langit itu langit kepunyaan Tuhan. Dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Ya. Walaupun manusia berhasil tiba di bulan, tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan akan mencampakkan manusia ke bumi. Obadya 1 ayat 3 dan ayat 4. Ayat 4-nya saja. Obadya 1 ayat 4. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ada lagi satu ayat, Amos 9 ayat 2. Aku akan menurunkan mereka dari sana. Jadi jangan ada yang mencoba-coba tinggal di bulan. Tuhan turunkan, ini firman. Terima kasih, lagi puasa. Lagi puasa. Jangan ada yang mau tinggal di bulan. Tuhan turunkan, ini firman Tuhan yang bilang ini. Ya, bukan saya ya, firman.
Ya, Obadya 1 ayat 34, Amos 9 ayat yang kedua. Kemudian pengertian rohani bintang di langit gugur. Bintang di langit gugur ini adalah berbicara setan iblis yang gugur pada waktu perangan di surga. Di langit. Kalau di Wahyu pasal 12 ayat 7-9 dikatakan itu surga. Tapi terjemahan Alkitab yang paling tepat, terjemahan yang saya coba cari tahu itu adalah terjemahan bahasa Spanyol. Itu di langit, dibilang. Ya. Tadi kita bilang, bacakan di Wahyu 12 ayat 6, dibawa lari ke padang belantara kan, bukan di surga kan? Nah itu. Di padang belantara itu dulu asalnya markas iblis, digulung ketika di pembukaan materai ke-6, iblis dicampakkan ke bumi oleh Mikael dan pengikut-pengikutnya. Maka kita gereja-gereja pengantin ditampung di sana selama 3,5 tahun. Di bawah zaman antikris. Pilih mana kita? Pilih di awan-awan atau kita pilih di bawah di antikris? Siapa yang mau masuk antikris? Coba, saya mau tahu. Kalau ada, bawa karang jangan. Periksa. Ya. Yang keempat, langit hilang seperti kertas digulung. Tadi kita baca tadi di Wahyu 6 ayat. Langit hilang seperti kertas digulung, ini menunjukkan pada sekali lagi kedudukan markas setan di langit, digulung bagaikan kertas, kemudian dicampakkan ke bumi. Ya. Saudara sekalian, kemudian yang terakhir, gunung-gunung pulau-pulau sudah berubah. Kita tadi baca, gunung-gunung pulau-pulau sudah berubah. Gunung berpindah, terjadi gempa bumi. Pulau berpindah, terjadi gempa bumi yang dasar. Semua manusia takut. Tadi di Lukas 21 dikatakan bahkan takut mati ketakutan. Yang ketakutan sekali lagi adalah mereka yang bukan gereja terpilih. Karena gereja terpilih dipelihara, dipersiapkan untuk diangkat ke awan-awan. Nggak usah khawatir kalau saudara juga jadi gereja terpilih, gempa bumi. Saudara lihat pulau berpindah, gunung berpindah, nggak perlu. Kita tidak akan takut. Karena kita masuk gereja terpilih. Yang tahu siapa? Saudara dan Tuhan yang tahu. Pak, Pastor ini mungkin tidak tahu. Yang tahu cuma Tuhan. Ya, sama kita. Ketika kita mau ngaca. 9 buah roh tadi itu loh. Mana dengan sempurna sudah saya lakukan. Ya, oleh karena itu, mari firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita. Kita jangan buang waktu kita. Sekarang juga bangkitkan rohani kita. Bangun rohani kita menjadi gereja terpilih. 9 buah roh kita lakukan dengan sempurna. Kita siap menjadi mempelai Kristus. Menjadi imamat yang rajani. Tuhan memberkati. Lalu. Ya, puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk meresponi firman Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan. Sorry, haleluya Yesus. Sudahkah engkau siap setia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah engkau siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali
untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, ya Tuhan, di hadapan tata kemuliaan bagimu. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Yesus, dia Raja, di hadapan tata kemuliaan bagimu. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Kita pujikan dari awal pujian ini. Sudahkah engkau siap setia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sekali lagi kita dari awal. Sudahkah engkau siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Katakan, mari kita sembah Yesus, ya Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan bagimu. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Yesus, dia Raja, di hadapan takhta kemuliaan bagimu. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari sembah Tuhan. Glory, haleluya. Syukur, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Lihatlah baya, wadalah baya, wadalah baya, sedialah baya, sedialah. Glory, haleluya. Oh, Kau baik Tuhan. Syukur. Imaralah baya, dalah baya, sedialah baya, dalah baya, sedialah baya, sedialah. Haleluya. Kau baik Tuhan. Oh, Kau baik Tuhan. Syukur. Melawat setiap umat-Mu ya Tuhan. Engkau melihat hati mereka. Biarlah kuasa kasih-Mu Tuhan turun atas mereka. Syukur.
Haleluya. Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur, haleluya Yesus. Syukur ya marala maturia lama ya turia lama ya santara lama. Engkau baik ya Tuhan. Mari saudaraku, bangun keintiman kita dengan Tuhan. Karena disitulah yang akan memberikan kekuatan buat kita. Yang memberikan semangat buat kita untuk kita terus menjadi pelaku firman Tuhan. Dan disitu akan muncul buah roh ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Kudus. Dan biarkan Roh Kudus memenuhi. Mari bangun kerjasama dengan Roh Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan menjadi peringatan buat kita. Untuk kita mempersiapkan diri kita. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Menjelang kedatangan Tuhan di awan-awan saudara. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, kita akan bersama dengan Kristus untuk mengalahkan antikris, mengalahkan iblis saudara, yang akan masuk di kerajaan 1000 tahun. Tapi kita sedang menyambut kedatangan Yesus di awan-awan. Ketika sangkakala itu dibunyikan, disitulah kita akan diangkat. Mari saudaraku, kekristenan bukanlah liturgi. Kekristenan bukanlah hanya sekedar ibadah. Tetapi kekristenan berbicara membangun hubungan dengan Tuhan. Selalu saya katakan, membangun hubungan dengan Tuhan seperti membangun hubungan suami istri. Semakin dekat, semakin erat, semakin cinta, semakin mendalami, semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Dan pada saat itulah, gak usah diatur-atur, gak usah dibentuk-bentuk, buah roh itu akan muncul dengan sendirinya. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan memunculkan semuanya. Orang bisa melihat ada Yesus dalam hidup kita. Mari saudaraku, bangun hubungan terus dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kalau mungkin selama ini kau pakai kekuatanmu, kalau selama ini kau pakai dengan apa akal budimu, kau akan kecewa. Membangun hubungan dengan Tuhan itu berbicara bagaimana kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan Yesus itu baik. Dia tidak jauh kok dari kita. Mari, bagi Bapak Ibu yang mungkin selama ini engkau jauh dari Tuhan, mulai engkau dekat. Katakan, Tuhan ampuni aku, pulihkan aku. Aku mau bangun hubungan dengan engkau semakin dekat, semakin erat. Melalui firman-Mu sebagai surat cinta-Mu kepada kami ya Tuhan. Untuk menyatakan betapa besar kasih-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami. Penuhi hidup kami. Untuk kami boleh menjadi saksi-Mu. Untuk kami boleh menyatakan karakter Kristus ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangganya. Berkati pekerjaan yang Tuhan percayakan. Berkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Dimanapun hamba-Mu ini berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan kami percaya setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah memperoleh kekuatan semangat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Dan Tuhan mencetak kita semua menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Ya, terima kasih kepada Pak John Frederick ya, Hanks untuk sudah melayani di kita. Beliau ini utusan dari Blessing of the Spirit Ministry, di mana saya juga ada di dalamnya. Biasanya kita tukar mimbar, muter-muter ya. Jadi tugas di sana, kayak kemarin saya tugas di Gereja Allah Baik Sinai ya, tempatnya Pak Pendeta Fajar Kimbal ya, anaknya Pak Joni Kimbal. Ya di sini terima kasih sekali lagi Pak. Tuhan Yesus memberkati ya.
Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan, tetap dukung, doakan selama tidak ada peraturan keluar SK bahwa ibadah itu nantinya online, kita tetap bisa onsite. Jadi tetap hybrid ya, ada onsite, ada bisa lihat Bapak Ibu, bisa dilihat di Facebook, bisa dilihat di YouTube, juga di Instagram. Jadi doakan untuk kita akan coba nanti men-setting sedemikian rupa lebih baik lagi, jadi bisa ada di YouTube langsung ya, live begitu ya, bisa dilihat. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan, itu ada tertulis di situ rekening BRI ya. Bagi yang memberikan persembahan, puji Tuhan sudah atas nama gereja di Bank BCA ya, ini sudah tertera di sana. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan langsung ke sana jika ingin memberikan persembahan. Jadi perpuluhan bisa di BRI, bisa juga ke rekening saya kalau yang memang mau memberikan. Ya, jadi sudah ada ya rekening atas BCA itu. Ya, mari kita bangkit berdiri, mari kita bacakan pengakuan iman kita, rasuli apostolik. Mari kita baca. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga bagi kita manusia, dan bagi keselamatan kita. Dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alat-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas, sampai Engkau datang. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alat-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau pimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan ke akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah izinkan terjadi. Tuhan kerjakan untuk kami semuanya. Sebelum kami berpisah ya Tuhan, kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan lawat negeri kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Bila Tuhan Kau pakai pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden, wakil, semua staf pejabat tertinggi yang terendah yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Lawatan-Mu ya Tuhan, berikan otoritas, kekuatan, semangat, kesehatan daripada Tuhan untuk memimpin bangsa negeri kami ini Tuhan, untuk membawa kepada kemakmuran,
untuk membawa ya Tuhan tuh rakyat Indonesia semua benar-benar mengalami ya Tuhan pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu terjadi ya Tuhan. Pakai ya Tuhan anak-anak Tuhan yang duduk di eksekutif, legislatif, yudikatif, pakai mereka untuk garam dan terang-Mu, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam minggu ini mereka melakukan aktivitas ibadah mereka. Tuhan, lawatan-Mu dalam kehidupan rumah tangganya, dalam pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan, supaya mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka dan mereka boleh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilik tempatnya yang sudah memfasilitasi kami untuk kami bisa beribadah tempat ini. Tuhan, Kau memberkati kehidupan rumah tangganya, ya Tuhan, anak cucunya, Tuhan, lawat mereka semuanya. Tuhan memberkati pekerjaannya Tuhan. Pelayanan Tuhan percayakan kepadanya untuk boleh melakukan sesuatu yang terbaik. Tuhan memberkati pegawai yang ada di tempat ini di mana saja mereka berada. Supaya mereka juga merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang ya Tuhan. Di Kelurahan Kerembangan Selatan, Kecamatan Papian, Cantian, Kota Surabaya. Kami memberkati ya Tuhan. Biarlah kebaikan Tuhan, kuasa damai sejahtera turun untuk di mana kami berada. Untuk benar-benar gereja ini menjadi mercusuar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kekasih Tuhan benar-benar ada ya Tuhan. Sehingga mereka benar-benar merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sampai waktunya mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa, menyatukan hati kami untuk berdoa untuk saudara-saudara kami yang melihat di siaran YouTube, di Facebook, di mana saja. Yang selama ini Tuhan percayakan untuk mereka boleh melihat. Biarlah kuasa Tuhan, lawatan Tuhan tidak hanya ada di sini. Tapi mereka juga merasakan ya Tuhan kasih Tuhan. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar dan Kau mencetak mereka menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap program gereja yang Tuhan percayakan kepada kami untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Untuk memberkati wilayah Tuhan, berikan kemampuan, berikan kekuatan, berikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu sebagai tanda engkau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Dan sekarang terimalah dan bawalah pulang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu. Roh Kudus beserta denganmu. Roh Kudus beserta denganmu. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.